tetap bisa ini ya, mengikuti perkuliahannya Ibu. Ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan teman-teman mahasiswa akan dapat memahami pengertian persamaan kuadrat, kemudian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, kemudian juga bisa menentukan diskriminan dan jenis akar dari persamaan kuadrat jika diketahui diskriminannya. Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai persamaan linier, kalau linier pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Sedangkan persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, di sini loh yang dikatakan dia pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Variabelnya ini kan ada X ya. Nah, ini dia kuadrat nih. Jadi bisa dikatakan yang tertinggi adalah 2. Kemudian syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, maka kalau A-nya di sini diganti 0. Berarti dia akan menjadi BX plus C sama dengan 0. Dia akan menjadi persamaan linier. A dan B-nya adalah koefisien, C-nya adalah konstanta, dan X adalah variabel. Untuk pengertian persamaan kuadrat, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita ke penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada faktorisasi, melengkapkan kuadrat, dan rumus. Teman-teman nanti boleh pilih salah satu langkahnya, jadi tidak saya paksakan untuk mengikuti satu langkah tertentu, tidak, tetapi yang paling kalian bisa itu pakai cara yang mana, itulah yang digunakan nantinya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya. Yang pertama akan saya bahas yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, saya rasa teman-teman sudah pernah mendengar ini, faktorisasi ya. Jadi menyelesaikan persamaan kuadrat nanti membuat 2 kurung seperti ini. Nah, tentunya sudah pernah ya dulu di SMP ini. SMP kelas 8 kalau kalian masih ingat dulu ketika masih sekolah ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yang pertama adalah nolkan ruas kanan. Jadi ruas kanannya harus 0. Jadi bentuknya nanti X kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Kemudian ubah persamaannya menjadi perkalian 2 faktor. Tadi yang Ibu bilang, ada 2 kurung. 2 kurung dikalikan, itu adalah 2 faktor. Kemudian kita mencari harga pembuat 0 dari ruas yang sebelah kiri. Tadi kan ada 2 faktor, kemudian kita cari harga pembuat 0-nya. Seperti itu. Kemudian setelah memperoleh harga pembuat 0, X1 dan X2 dinamakan sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, akar di matematika itu tidak sama dengan akar di biologi ya. Misalkan akar tumbuhan, nah itu beda ya. Kalau akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian. Kalau nanti akar dari kuadrat, nah akar kuadrat nanti beda lagi. Jadi tidak sama istilah antara matematika dengan biologi. Oke. Kemudian kita ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Langkah yang pertama, sambil teman-teman buka ya tadi, buka langkah halaman 104, kalian buka sambil melihat contoh 1. Contoh 1 dilihat sama, kok 104, sorry.
terlalu ke belakang. Langkah halaman 96 sambil membuka contoh 1 ya. Yang pertama adalah nolkan ruas kanan. Nah, kalau di soal lihat, di soalnya ini kan ruas kanannya sudah 0 ya, berarti tidak masalah. Kita langsung tulis ulang, X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita mengubah persamaannya menjadi perkalian 2 faktor seperti ini. Nah, kemudian lihat koefisien X kuadratnya di sini kan 1 ya. Kalau 1 kalian langsung tulis X, di sini X. Kemudian yang tengah ini atau apa namanya ya, X ditambah dengan sesuatu lah. Sesuatunya itu adalah faktor dari ini 14. 14 ini kamu jabarkan, Ibu tulis di sini. 14 cari faktornya. Faktornya 14 itu 1 kali 14, kemudian 2 kali 7 ya. Lihat screen-nya Ibu nggih. Nah, lalu kalian cari pasangan faktor dari 14 ini yang bisa menghasilkan tengah. Yang bisa menghasilkan 9. 1 dan 14, kalau dijumlah 15, kalau dikurangi itu 13. Nggih. Kan berarti tidak cocok dengan 9 ya. Nah, kemudian kita pilih nih, 2 dan 7. 2 dan 7 kalau ditambah, nah kalau ditambah hasilnya 9. Kalau salah satu dikurangi, berarti kan negatif 5 atau 5 ya. Nah, sedangkan di sini cocoknya adalah 9, berarti kita tulis plus 2 dan plus 7. Nah, dari sini, ya, plus 2 dan plus 7. Kemudian kita cek, nak. Ngeceknya caranya gimana? Tengah kali tengah. Plus 2 kali X. 2X. X pinggir kali pinggir. X kali 7. 7. Berarti 7X. 2X, B 7X. Hasilnya adalah 9X. Cocok ya? Berarti ya. Nah, kalau sudah cocok, kalian lihat yang belakang 2 plus 2 kali plus 7. Hasilnya 14. Atau kalau kalian ragu-ragu, boleh kalian seperti ini. X plus 2 dikali X plus 7. Nah, manual gini. X kali X kali 7, 2 kali X, 2 kali 7. Itu manual gitu, enggak apa-apa. Nanti hasilnya harus sama dengan persamaan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari harga pembuat X. Ya. Ini sama ya, X tambah 2 dengan X tambah 7 itu sama dengan yang ini. Ya, yang sebelah sini. Kita cari harga pembuat X. X tambah 7 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan negatif 7. Bisa sampai langkah ini? Yang sebelah sini? Bisa ya? Sampai ketemu ini bisa nggih? Bisa, Bu. Oke, Bisa, kemudian Bu. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 7 atau negatif 2. Untuk contoh 1, apakah ada pertanyaan atau enggak? Belum? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Jika belum, boleh di screenshot dulu yang ketinggalan mencatat. Yang bisa enggak usah nulis, enggak apa-apa. Yang belum bisa, mohon di screenshot tulisannya Bu Retri, nanti taruh di tempatmu masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kalau mau nyatet ya silahkan catat di bukunya sendiri-sendiri. Kita ke contoh 2. Okay. Contoh 2, persamaan kuadratnya, Ibu hapus ya yang ini. Persamaan kuadratnya adalah
X kuadrat dikurangi X sama dengan 12. Tadi langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah membuat ruas kanan itu 0. Berarti kita harus memindahkan nih 12-nya ke ruas kiri. Hasilnya adalah ini. X kuadrat dikurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Angka ini bisa? Saya. Kemudian kita mencari seperti tadi faktor dari C-nya. C-nya adalah 12. 12 kita cari faktornya. 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Kita cari pasangannya biar bisa menjadi nih negatif 1. Kira-kira pilih yang mana? Nah, di sini udah ada ya, 3 dan 4 ya. Agar bisa menjadi 1 kan 3 dan 4. Kemudian siapa yang positif, siapa yang negatif. Kalau menjadi negatif 1 berarti 3-nya itu positif, 4-nya itu negatif. Ya. Kemudian pasangkan ke sini. Nah, X tambah 3 dikali dengan X kurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya, X tambah 3 sama dengan 0, menjadi X1 sama dengan negatif 3. Atau X kurangi 4 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 4. Dan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 atau 4. Untuk contoh 2, apakah ada pertanyaan? Silahkan tanya dulu bagi yang belum bisa. Sudah bisa semua? Mbak Oktavia bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa, oke, sip. Enggak ada masalah? Mbak Lisa bisa enggak Mbak Lisa? Lisa Putri? Oke. Bisa. Kalau enggak ada masalah, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini sedikit berbeda dengan contoh yang tadi karena koefisien x-nya ada 2 ya. Nih, kalau tadi kan x kuadrat, kalau di sini 2x kuadrat. Oke. Caranya tetap sama, kita buat 2 kurung seperti ini. Nah, karena dia 2x kuadrat, berarti kita faktorkan dulu 2. 2 faktornya kan 1 dan 2 ya. Nah, 2-nya kita taruh depan, 2x di sini x. Satunya nggak usah ditulis. Kemudian kita faktorkan 3. Faktorkan 3. 3 itu kan faktornya 1 dan 3. Kalau Bu Ratri, biasanya coba-coba ya. Coba-coba 1 dan 3 kita coba sini. 1 dan 3. Terus kita tes. Di sini x, di sini 6x. Kalau di jumlah itu 7 ya. Kalau salah satu dikurangkan itu bisa menjadi 5x. Nah, kita coba dulu. Berarti kalau di sini kan kurang bisa ya. Kurangi 1, di sini 6. Di sini min, di sini plus. Nah, kemudian kita cek, jangan hanya percaya dengan pekerjaan kita yang ini. Kita cek dulu, nak. Kita cek, apakah betul pekerjaan kita. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 3, ditambah 6x. Negatif 1 kali x dikurangi x. Ya. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Hasilnya ternyata 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 3. Tidak sesuai dengan soal yang dimau. Berarti kan tidak boleh pakai yang ini ya. Meskipun tengahnya tadi udah ketemu nih. Tengahnya kan udah ketemu 5x. Tapi ternyata konstantanya itu negatif 3. Padahal di sini 3. Berarti tidak cocok. Kita harus mengganti
dengan yang lain. Nah, gantinya apa? Gantinya berarti kalau tadi kan 1 dan 3 ya, enggak cocok ya. Berarti kita ganti dengan, sini enggak cocok. Tempatnya ditukar. Tempatnya ditukar di sini 3, di sini 1. Kita cek. 3x, 3 kali x, 3x. 2x kali 1, 2x. Nah, biar menjadi 5x berarti di sini tambah, di sini tambah. Iki tambah, di sini tambah. Iki tambah ini menjadi di sini. Terus kita cek 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 1 ditambah 2x, 3 ditambah 3x ditambah 3. Ternyata hasilnya 2x kuadrat tambah 5x tambah 3. Oh, sesuai. Berarti kita pakai yang ini, ya. Itu ya caranya, coba-coba. Jadi mungkin nanti teman-teman tidak langsung ketika memfaktorkan nemu 1 kali itu tidak, ya. Ini kan angkanya kecil. Kalau nanti angkanya besar, faktornya banyak, kamu harus nyobain satu-satu gitu. Jadi kelemahan dari faktorisasi seperti itu, harus nyobain satu-satu. Kemudian kita lihat harga pembuat nolnya ya di sini. 2x tambah 3 sama dengan 0. Bisa menjadi x sama dengan negatif 3/2 dari mana? Aku jelaskan. 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3-nya pindah ruas, negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3/2. Bisa ya? Mudah ya. Kemudian X2-nya sama dengan negatif 1. Dari 1 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif. Ini masih kurang ya. Ini salah ketik nak. Tolong diperbaiki. HP-nya negatif 3/2, negatif 1. Oke. Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum. Contoh 4 tidak usah Ibu bahas ya. Kita langsung ke bagian B. Nanti contoh 4 boleh dipelajari sendiri. Ini kalau yang ketinggalan boleh di screenshot. Kita ke contoh, kita ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini bagi saya pribadi, langkah yang kedua ini adalah langkah yang paling susah kalau Ibu Retri ya. Tidak tahu kalau teman-teman. Langkahnya adalah yang pertama, pisahkan suku yang memuat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi konstantanya harus di sebelah kanan. Kemudian tambahkan kuadrat setengah dari koefisien X atau B dibagi 2 dikuadratkan pada kedua ruas sehingga ruas kiri menjadi kuadrat sempurna atau murni. Kemudian di ruas kiri diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna yaitu X ditambah B per 2 kuadrat. Yang langkah keempat, jadikan ruas kanan menjadi 0 dan dia akan mencari X1 dan X2 membuat 0 pada ruas kiri. Nah, mungkin ini langkahnya belum bisa dipahami dengan betul kalau belum ke contoh. Kita ke contoh 5. Sambil dilihat kalau di bukumu kan kelihatan atasnya ya. Langkah yang pertama adalah pisahkan suku yang memuat variabel di ruas kiri dan konstanta di sebelah kanan. Jadi konstanta itu yang enggak ada X-nya. Konstantanya kan ini. Nah, dia dipindah sebelah kanan menjadi X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 15. Paham ya langkah 1 ya? Kemudian langkah kedua, tambah setengah kuadrat dari koefisien X. Nah, koefisien X-nya itu siapa sih? Koefisien X-nya adalah 8 ya. Nah, kalian harus menambahkan setengah dari koefisien X. Berarti 8 dibagi 2 dikuadratkan.
taruh di kedua ruas. Nah, taruh di ruas kiri dan ruas kanan. Nih ada 8/2 kuadrat itu dari mana? Dari ini loh ya. Ini taruh ke sini. Kiri dan kanan harus ditambah. Kemudian ruas kiri, ya, ruas kiri akan menjadi X ditambah 8/2 dikurungi baru dikuadratkan. Saya sampai sini paham enggak? Dari langkah ini ke sini. Paham, Bu. Oke, diambil X-nya, X tambah 8/2 dari ini ya. Terus dikuadratkan. Ini kok bisa jadi gitu, kenapa ya Bu ya? Nah, ini kalau kamu mau buktikan, itu gini. X tambah 8/2 dikali X tambah 8/2, kayak gini. Nanti hasilnya X kuadrat ditambah 8/2 X tambah 8/2 X tambah ini 8/2 kuadrat. Nanti kan hasilnya X kuadrat ditambah dengan 8X tambah 8/2 kuadrat. Nanti sama dengan ini ya. Tapi kamu kalau mau pakai langsung aja enggak apa-apa. Kemudian ruas yang kanan hasilnya adalah negatif 15 ditambah 16/2. Dari mana 16/2? 8/2 itu kan 4. 4 dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16 ya. Ruas kiri menjadi X tambah 4 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, sampai langkah ini bisa X tambah 4 dikuadratkan hasilnya 1 bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Kita pindahkan, tadi 1 kan di ruas kanan. Kemudian pindahkan satunya ke ruas kiri. Akan menjadi X ditambah 4 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ingat kembali bahwa ada rumus. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B dikali dengan A dikurangi B. Kemudian ditentukan dulu A-nya siapa sih? Nah, ini. A-nya adalah X ditambah dengan 4. B-nya adalah 1. Berarti ini A, ini ya, A ditambah B, X tambah 4 tambah 1 dikali dengan X tambah 4 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian X tambah 4 ditambah 1 sama dengan 0 akan menjadi X tambah 5. 5 itu dari ini. Sama dengan 0, X1 sama dengan negatif 5. Atau X tambah 4 kurangi 1, ini menjadi 3. Jadi X2-nya sama dengan negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 3. Yang ditulis ke dalam HP itu yang sebelah kiri nilainya yang lebih kecil ya. Misalkan nanti kamu nemu nih misal X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan negatif 5. Kalau kamu nulis ke dalam himpunan penyelesaian, tulis dulu negatif 5 ya. Negatif 5, negatif 3. Gini ya, meskipun hitunganmu nanti seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Bisa? Yang langkah kedua atau penyelesaian yang kedua bisa? Ada pertanyaan enggak? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke, langkah atau cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang ketiga adalah menggunakan rumus. Ya. Saya rasa teman-teman sudah familiar dengan rumus ini. Rumusnya adalah X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi dengan 2A. Nah, yang di kotak ini loh ya. Tetapi kalau pakai rumus ini, teman-teman mahasiswa harus tahu siapa A-nya, siapa B-nya, siapa C-nya. Ya. Oke, contoh 6. Selesaikan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 4X kurangi 5 sama dengan 0. Kita tulis dulu yang diketahui bahwa A-nya sama dengan 1. Tahu dari mana A-nya sama dengan 1? A itu adalah koefisien X kuadrat. Kalau nggak ada angkanya ini berarti 1 ya.
B-nya, B adalah koefisien dari X. Nah, ini koefisien dari X. Koefisien ku angkanen tok. B-nya adalah negatif 4. Kemudian ini negatif 5, ini C-nya. Ya. Jadi sudah diketahui A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 5. Dibawalah ke dalam rumus untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Disubstitusikan angka-angkanya, ya tadi yang dari diketahui, sampai ketemu, nah ini, X sama dengan 4 plus minus akar 36 dibagi 2. Di sini kan ada plus minus, ya. Dibagi menjadi X1 untuk tambahnya, X2 untuk kurangnya, ya. Jadi 4 tambah akar 36 dibagi 2, atau X2-nya 4 kurangi akar 36 dibagi 2, gitu ya. Jadi kurangnya menjadi X2, tambahnya menjadi X1. Sampai diperoleh X1-nya 5, X2-nya negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1,5. Apakah dipahami oleh teman-teman mahasiswa? Halo? Iya, Bu. Iya, oke. Kalau menurutnya Bradley, langkah yang paling mudah adalah langkah ketiga, pakai rumus. Tapi yang biasa dilakukan adalah pakai faktorisasi. Tapi tergantung teman-teman mahasiswa ya. Saya tidak memaksakan kalian harus pakai yang mana. Kalau bisa semuanya malah lebih baik. Ya. Boleh Ibu lanjut ke diskriminan? Boleh, Iya, Bu. Bu. Oke, kita ke diskriminan. Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang menunjukkan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Ya, perlu diketahui nih banyaknya akar dan jenis akarnya. Banyaknya akar nanti punya akar berapa sih? 1 atau 2, gitu ya. Terus jenisnya gimana? Jenisnya apakah real atau tidak? Memiliki akar-akar real. Nah, kita lihat. Rumusnya adalah diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau tadi teman-teman lihat ya, di rumus menyelesaikan persamaan, halaman 99, ya. Kalau rumusnya ini nih, ya. Ini kan bisa ditulis juga X sama dengan negatif B plus minus akar D. Akar diskriminan dibagi dengan 2A, ya. Jadi B kuadrat kurangi 4AC ini adalah diskriminan. Jadi teman-teman sekali ngafalin rumus ini juga bisa tahu rumus diskriminan ya. Oke, Bu lanjut. Setelah diketahui nilai diskriminannya, kita bisa menentukan jenis akarnya dan bisa menentukan banyaknya akar. Nanti kalau hasil dari diskriminan itu kurang dari 0 atau jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar bilangan real. Ya. Akarnya tidak real yang A. Kalau misalnya digambar, itu dia gandul-gandul begini. Ya, tidak memotong sumbu X. Kemudian yang B, jika diskriminannya sama dengan 0, dia memiliki satu akar bilangan real. Sebenarnya ada 2 akar. Persamaan kuadrat nanti akarnya tetap 2, tapi dia kembar. Nah, maka dianggap 1. Gambarnya gimana sih? Gambarnya gini. Nah, dia mepet ini nih. Ini kan X-nya sama, X1 sama dengan X2. Ya. Kemudian jika D-nya lebih dari 0 ya, atau positif, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar bilangan real yang berbeda. Yang C gambarnya itu kayak gini. Nah, di sini ya, ini B ini beda. Ini X1, di sini X2, seperti itu. Bisa ya, paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi definite, apakah gambarnya selalu seperti ini? Tidak, ini hanya ilustrasi. Nanti ada macam-macam gambar.
kurvanya ada yang terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Tapi untuk teman-teman mahasiswa PGSD tidak sampai seperti itu materinya. Ya. Oke, Ibu lanjut ke contoh 7 ya nak ya, untuk menambah pemahaman. Contoh 7. Tanpa menyelesaikan persamaan terlebih dulu, tentukan jenis akarnya. Oke. Tadi Bu bilang bahwa kita nggak usah nyelesain persamaannya, kita bisa melihat jenis akar itu dari menghitung diskriminan. Menghitung diskriminan. Kalau kita tanpa lihat penyelesaian, coba yang A. Soal yang A. Ya. Kita berarti nentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Gitu ya. Ya, coba Ibu dibantu, Mbak Vera. Dari soal A, A-nya berapa Mbak Vera? 2, Bu. 2, dari sini ya nak ya. Ini koefisien X kuadrat 2. B-nya berapa Mbak Vera? Negatif 2. Negatif 2, C-nya? 5. 5. Oke, rumus diskriminan tadi apa Mbak? B kuadrat dikurangi B 4 kuadrat AC. kurangi 4AC. Kita substitusikan ke sini ya. B kuadratnya negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya 5. Hasilnya berapa Mbak Vera? Negatif 2 kuadrat? 4. 4. Ini dikalikan semua? 40. Negatif 40. Negatif 40. Jadi hasilnya negatif 36 ya 6. Mbak ya. Nah, lihat kemudian kalian lihat ke sini jenisnya. Dia D-nya masuk yang mana? Masuk kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0 Mbak Vera? Kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Oke. Diperoleh D-nya kurang dari 0. D kurang dari 0 ya, karena D-nya negatif 36. Maka persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar bilangan real ya, tidak memiliki akar bilangan real. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu ya akarnya itu berapa ya, tapi kita tahu jenisnya. Jenisnya dia tidak real. Dengan cara yang sama, kita lihat ke soal yang B dan yang C. Yang A ini sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mas Gali bisa nang? Mas Gali Miftahul bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nanti yang ketinggalan atau yang belum bisa boleh tanya ya, enggak apa-apa ya, akan Ibu jelasin. Soal yang B, coba kita selesaiin ya. Kita langsung lihat jawabannya. Dari persamaan kuadrat ini diketahui nilai A-nya 1, B-nya 8, C-nya 16. Kemudian dihitung D-nya ternyata sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 hanya memiliki satu akar penyelesaian bilangan real. Ternyata hanya satu tuh akarnya. Saya mau buktikan akarnya janjinya itu berapa. Gitu ya. Ya kita selesaiin. Kalau Ibu pakai rumus coba ya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC. Dibagi dengan 2A. Negatif 8 plus minus akar, tadi D-nya udah dihitung ya. D-nya 0 ya. Perlu dihitung lagi enggak di sini? Ya wis tak hitung, bin kalian mantap. Kali C-nya 16. Dibagi dengan 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah negatif 8 plus minus akar 0 dibagi 2. Berarti kan negatif 8
X sama dengan, karena akar 0 kan 0 ya nak ya. Nggak usah dihitung, berarti negatif 8 bagi 2. Jadi X-nya ketemunya adalah negatif 4. X1 dan X2-nya adalah negatif 4. Jadi dia hanya punya satu akar bilangan real. Sebenarnya akarnya 2, tapi kembar. Jadi dianggap hanya punya satu akar bilangan persamaan real. Ya, oke, paham maksudnya yang B? Iya, Bu. Ya, Mbak Yunia paham enggak, Mbak? Paham, Bu. Paham. Ojo sepaneng ya, Mbak Yunia ya. Ya, kita yang C. Yang C persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 6X kurangi 16 sama dengan 0. Terus dihitung, ketemu D-nya hasilnya 100. Kalau 100 berarti dia kan lebih dari 0 ya, positif ya. Jadi memiliki dua akar persamaan bilangan real yang berbeda. Nah, itu adalah penjelasan dari persamaan kuadrat. Silahkan bagi teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan. Saya buka forum tanya jawab. Dan enggak yang mau bertanya? Bu mau bertanya untuk Ya. latihan soal yang nomor 2. Latihan soal yang nomor 2. Udah Mbak coba belum? Udah, Bu, tapi belum nemu. Belum nemu. Oke. Kemudian selain tadi yang tanya Mbak siapa ya? Mutiara, Bu. Mbak Mutiara. Teman-teman yang lain udah nyoba belum ya? Halo. Gimana? Saya sayup-sayup mendengar sudah, Bu. Gitu. Siapa ya ini yang jawab ya? Tadi yang sudah siapa ya? Sudah, Bu, tapi belum nemu jawabannya juga. Oh, sudah mencoba tapi sama belum memperoleh jawaban. Kalian cobanya pakai rumus apa? Pakai rumus min B plus minus akar min B kuadrat min 4AC per 2A. Pakai itu, oke. Gini, karena teman-teman yang lain kan belum tentu sudah nyoba ya. Jadi silahkan dicoba terlebih dulu semua nomor 1 sampai 5 yang sudah menyelesaikan, nanti per nomor aja enggak apa-apa. Masukkan di forum diskusinya Sunan ya. Kemudian yang nomor 2 nanti dicoba dulu sampai menemukan, sampai kuliah kita berakhir, atau udah berakhir ini jangan-jangan. Nanti bisa kita bahas di WA, khusus nomor 2. Ya, atau nomor lain yang belum bisa ketemu. Nanti kita bahas di WA. Tapi untuk meninggalkan jejak kuliah online, kalian silahkan tinggalkan di Sunan ya. Gitu ya Mbak ya. Tadi yang tanya apa Mbak Mutiara? Iya, Bu. Ibu akhiri kuliahnya pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya. Silakan aktifkan kamera, Ibu mau absen dulu. Sudah ya, aktifkan 1, 2, 3. Halaman kedua. Jennifer, aktifkan dulu Jennifer 045. Ya, 1, 2, 3. Ini Jennifer ada orangnya ndak? Melu tapi rak melu. Melu tapi rak melu. Dia join tapi mungkin aja ditinggal mandi, tinggal belanja ya, belanja bakul nih pagi-pagi. Oke teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah bergabung. Ibu mohon maaf karena tadi di awal ada kesalahan teknis sehingga kita agak terlambat untuk memulainya. Nggih.
Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke.